Pemilik Inter Milan, Suning Group masih memiliki masa depan yang diselimuti misteri dengan 100 hari tersisa hingga batas waktu pembayaran hutang ke Oaktree Capital. Seperti diketahui, Suning meminjam dana sebesar 275 juta euro dari Oaktree pada bulan Mei 2021, guna menutupi biaya operasional klub. Menurut FC Internews, pada tanggal 20 Mei 2024 atau sekitar 100 hari lagi maka batas waktu pelunasan hutang beserta tingkat bunganya akan berakhir. Mengingat pembayaran kembali jumlah tersebut sepertinya bukan sebuah kemungkinan, maka Suning akan berusaha mempertahankan kendali atas klub dengan melakukan pembiayaan kembali hutang mereka. Dengan kata lain, Suning akan berupaya mencapai kesepakatan baru dengan Oaktree agar mereka terhindar dari skenario terburuk, yakni melepaskan klub demi kepentingan kreditor. Skenario lain yang mungkin dilakukan Suning adalah menjual klub sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Namun kemungkinan tersebut sangat kecil mengingat para peminat lebih memilih menunggu hingga berakhirnya masa pinjaman Oaktree sebelum menegosiasikan pembelian, dikarenakan hal ini akan memberi mereka leverage yang lebih kuat. Meski demikian, Inter telah mengalami peningkatan keuangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan penampilan mereka di Liga Champions dan juga akan berpartisipasi di Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Oleh karena itu, hal tersebut akan dapat menguntungkan Suning ketika bernegosiasi dengan Oaktree untuk membiayai kembali hutang mereka. Inter Milan akan secara otomatis mempermanenkan Marko Arnautovic jika mereka berhasil meraih poin saat menghadapi Roma. Pemain asal Austria itu kembali ke Inter untuk periode keduanya pada musim panas lalu dengan status pinjaman dari Bologna, yang berisi opsi kewajiban pembelian dengan syarat tertentu. Seperti yang dijelaskan Calcio e Finanza, Inter dan Bologna telah sepakat bahwa peralihan permanen untuk sang striker akan dilakukan apabila Inter memperoleh poin Liga setelah tanggal 5 Februari 2024. Dengan demikian, Inter akan mengaktifkan klausul pembelian tersebut sebesar 8 juta euro saat mereka berhasil meraih kemenangan atau hasil imbang dalam menghadapi Roma malam nanti. Arnautovic tampak kesulitan membuktikan kemampuannya sejak kembali ke Inter, di mana sejauh ini sang striker baru mencetak 2 gol di semua kompetisi. Maka dari itu, meskipun kepindahannya ke Inter akan menjadi permanen, namun masa depannya di klub masih belum bisa dipastikan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dikabarkan akan mempertahankan susunan pemain yang sama seperti saat mengalahkan Juventus untuk pertandingan menghadapi Roma. Nerazzurri meraih kemenangan tak ternilai dalam pertarungan langsung antar penantang gelar saat menghadapi Bianconeri pada akhir pekan lalu. Kemenangan ini membuat pasukan Inzaghi unggul 4 poin dengan sinyonya tua, dan mereka juga masih menyimpan satu pertandingan yang belum dimainkan. Menurut Sky Sport Italia, Inzaghi sangat puas dengan penampilan timnya di Derby d'Italia tersebut sehingga ia akan kembali menurunkan starting 11 yang sama saat menghadapi Giallorossi malam nanti. Yann Sommer akan tetap diandalkan di bawah mister gawang, sementara Benjamin Pavard, Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni akan menjadi starter di lini belakang. Acerbi khususnya memiliki peran besar dalam melanjutkan duelnya untuk mengantongi Romelu Lukaku seperti yang ia lakukan pada laga pertemuan pertama. Di lini tengah, Hakan Calhanoglu akan bertindak sebagai deep lying playmaker di antara Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan. Sedangkan di sayap kanan, Matteo Darmian masih difavoritkan memulai laga dari menit pertama dan Federico Di Marco mengisi sayap kiri. Sementara itu, duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram akan memimpin lini serang pasukan La Beneamata. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez bertujuan untuk mengakhiri paceklik golnya di Stadion Olimpico ketika menghadapi Roma malam nanti. Menurut FC Internews, pemain asal Argentina itu menjalani kampanye Serie A musim ini secara sensasional dengan telah mencetak 19 gol dari 20 penampilan. Akan tetapi sang striker belum pernah mencetak gol saat melawan Giallorossi di Stadion Olimpico, khususnya selama ia memperkuat Inter. El Toro sejatinya hanya berhasil mencetak 1 gol di Stadion Giuseppe Meazza saat mengalahkan tim ibu kota tersebut pada 23 April 2022. Maka dari itu, Lautaro akan sangat ingin mengakhiri kutukan dengan melesakkan 1 atau lebih gol ke gawang Rui Patricio. Berdasarkan performa sang striker musim ini, maka statistik menunjukkan sang kapten akan mampu mencetak gol pada laga akhir pekan nanti. Pasalnya, El Toro tidak pernah gagal mencetak gol dalam 2 laga beruntun di Serie A musim ini.
Terlebih mengingat Lautaro tidak mencetak gol ketika menghadapi Juventus pada akhir pekan lalu, maka banyak pihak yang memprediksi bahwa sang kapten akan membobol gawang Roma. Meski demikian, El Toro berharap bisa membawa timnya meraih kemenangan, terlepas dari apakah ia bisa mencetak gol atau tidak. Inter berhasil memperlebar jarak sebanyak 4 poin menyusul kemenangan krusial atas Juventus, dan mereka juga masih memiliki 1 pertandingan yang belum dimainkan. Dengan demikian, Nerazzurri tidak ingin menyia-nyiakan keunggulan mereka ketika bertandang ke Olimpico. Kiper Inter Milan, Yann Sommer berharap bisa memecahkan rekor Serie A untuk clean sheet terbanyak dalam satu musim. Seperti diketahui, Sommer telah mencatatkan 14 clean sheet di Liga Serie A dan 19 clean sheet di semua kompetisi musim ini. Meskipun angka-angka tersebut tidak diragukan lagi merupakan pencapaian yang mengesankan, namun Sommer masih memiliki peluang nyata untuk membuat sejarah. Seperti yang dijelaskan Gazzetta dello Sport, Sommer tidak lama lagi akan memecahkan rekor clean sheet di Serie A dalam satu musim. Rekor tertinggi saat ini masih dipegang oleh 3 kiper yang semuanya berhasil mengoleksi 21 clean sheet, yakni kiper Juventus Gianluigi Buffon pada musim 2011 dan 2015, kiper Roma Morgan De Sanctis pada 2013, dan kiper Lazio Ivan Provedel pada musim lalu. Namun demikian, statistik menunjukkan bahwa Sommer bisa melampaui ketiga kiper tersebut. Sommer dapat memecahkan rekor dengan mengumpulkan 8 clean sheet lagi dalam 16 pertandingan tersisa untuk La Beniamata. Meskipun hal ini tidak mudah dicapai di tengah padatnya jadwal Inter, akan tetapi persentase musimnya menunjukkan bahwa hal tersebut dapat diwujudkan. Sommer akan menjadi pemain yang masuk dalam buku sejarah, namun pujian juga harus diberikan kepada seluruh timnya terutama para bek Inter seperti Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard. Klub Super League Turki, Fenerbahçe dilaporkan sedang berupaya menyalip Inter dalam perebutan striker Porto Mehdi Taremi. Nerazzurri telah melakukan negosiasi yang cukup lama dengan pihak sang pemain yang kontraknya akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Banyak sumber yang percaya bahwa Inter sedang berada di titik puncak untuk menyelesaikan kesepakatan dan menandatangani prakontrak dengan sang striker. Namun laporan dari Turki menunjukkan bahwa Inter masih bisa kehilangan tanda tangan sang pemain. Menurut Aspor melalui FC Internews, Fenerbahçe sedang berusaha memikat Taremi dan telah menjadwalkan pertemuan dengan rombongan sang striker dalam beberapa hari ke depan. Laporan mencatat bahwa Fenerbahçe sedang mencari striker baru yang bisa menggantikan Edin Dzeko yang kemungkinan akan hengkang di akhir musim, meskipun kontraknya dengan raksasa Turki tersebut masih berlaku hingga 2025. Terlepas dari situasi Dzeko di Fenerbahçe, maka Inter akan tetap berusaha menyelesaikan kesepakatan mereka dengan Taremi sesegera mungkin, dan mengesampingkan semua spekulasi. Nerazzurri sudah mencoba untuk mendatangkan Taremi di musim panas lalu tetapi ditolak oleh harga yang diminta Porto. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi dipastikan tidak akan absen terlalu lama meskipun dirinya akan melewatkan laga menghadapi Roma. Menurut Sky Sport Italia, Fratesi akan pulih tepat waktu untuk pertandingan Inter berikutnya melawan Salernitana pada hari Jumat 16 Februari mendatang. Hal ini tentu akan menjadi dorongan besar bagi pelatih Simone Inzaghi mengingat Fratesi telah menjadi senjata ekstra, meskipun ia belum mendapatkan tempat sebagai starter secara reguler. Fratesi kerap diturunkan di babak kedua untuk menggantikan Barella atau Mkhitaryan guna menambah semburan energi di lini tengah. Mantan pemain Sassuolo tersebut sejauh ini telah berkontribusi dengan 4 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Sang gelandang bergabung dengan Inter pada musim panas lalu dengan status pinjaman yang berisi opsi kewajiban pembelian di akhir musim. Agen asal Italia, Giocondo Martorelli membantah rumor yang mengaitkan kembalinya Beppe Marotta ke Juventus. Marotta saat ini menjabat sebagai CEO Inter dan baru-baru ini telah memperbarui kontraknya dengan klub hingga tahun 2027. Namun beberapa rumor yang beredar telah mengaitkan Marotta dengan kembalinya ke Juventus dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi Martorelli tidak melihat comeback seperti itu akan terwujud dalam waktu dekat, meskipun Marotta pernah menikmati masa yang gemilang bersama Bianconeri. Sang agen menegaskan bahwa Marotta sangat senang dengan perannya di Inter dan tidak ingin melakukan perubahan. Menurut saya, Marotta tidak akan kembali ke Juventus karena dia sangat bahagia di Inter. Ujar Martorelli kepada Radio Bianconera melalui FC Internews.
Marotta saat ini bekerja di klub hebat di mana dia menorehkan prestasi luar biasa. Saya tidak berpikir dia akan melakukan comeback seperti ini. Terlebih lagi tugas kedua tidak pernah sesukses tugas yang pertama, dan inilah yang diajarkan sejarah kepada kita. Bagaimanapun, Marotta sama sekali tidak memiliki alasan untuk meninggalkan Inter. Pungkas agen asal Italia tersebut. Mantan Direktur AC Milan, Massimiliano Mirabelli mengungkapkan versi yang sebenarnya dari transfer kontroversial bintang Inter Hakan Calhanoglu. Pria berusia 54 tahun itu bertanggung jawab atas transfer Rossoneri pada masa kepemimpinan mantan pemilik Milan asal Cina, Lee Yong-hong yang penuh gejolak. Mirabelli menghabiskan sekitar 200 juta euro untuk belanja pemain baru selama musim panas 2017 yang termasuk penandatanganan Calhanoglu dari Bayer Leverkusen. Pada tahun 2021, sang gelandang pindah ke Inter setelah kontraknya di Milan berakhir. Meski banyak yang percaya bahwa Calhanoglu menolak Rossoneri karena Inter memberikan tawaran yang sedikit lebih tinggi, namun Mirabelli mengklaim sebaliknya. Hakan meninggalkan Milan bukan karena demi uang. Ujar Mirabelli melalui FC Internews. Fans Milan sangat mengaguminya dan saat ini mereka beranggapan bahwa Hakan mengkhianati Rossoneri. Tetapi faktanya Milanlah yang tidak ingin mempertahankan sang gelandang. Hakan merupakan pemain yang sangat cerdas, dan hanya sedikit pemain di dunia yang memiliki sentuhan magis seperti dia. Saat ini Hakan adalah regista terbaik di dunia yang bisa membuat perbedaan. Saya masih sangat menyayanginya dan dia memanggil saya ayah karena saya sangat penting bagi karirnya, ayah dalam hal sepak bola. Kesenjangan antara Nerazzurri dan Rossoneri mungkin akan teratasi jika Hakan masih bertahan di Milan. Kemudian sekarang Rossoneri hanya bisa gigit jari dan menyesali keputusan mereka. Tutup mantan direktur olahraga Milan tersebut. Dua klub Liga Premier Inggris, Manchester United dan Aston Villa dikabarkan serius menginginkan Denzel Dumfries. Pemain berusia 27 tahun itu sejatinya memiliki kontrak yang masih berlaku hingga akhir bulan Juni 2025. Pihak klub telah mencoba menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan agen Dumfries, namun masih terdapat jarak yang signifikan antara usulan klub dan tuntutan sang pemain. Oleh karena itu, Inter pun akan menjual bek sayap kanan tersebut di musim panas mendatang untuk menghindari kehilangan jasanya secara gratis setahun kemudian. Manajemen sudah mendatangkan Tajon Buchanan yang akan diproyeksikan sebagai pewaris jangka panjang Dumfries. Pelatih Manchester United Erik ten Hag menjadi tokoh utama yang sangat menginginkan kedatangan Dumfries di Old Trafford, meskipun masa depannya sendiri sebagai pelatih MU masih diragukan. Selain itu, Aston Villa belakangan ini muncul sebagai kandidat baru dalam perebutan jasa Dumfries. The Villains sedang menikmati musim yang luar biasa di Liga Premier dan saat ini bersaing untuk mengamankan tiket ke Liga Champions. Oleh karena itu, pelatih Aston Villa Unai Emery akan berusaha untuk lebih meningkatkan level skuadnya di musim panas mendatang, dan Dumfries dilaporkan menjadi salah satu nama dalam daftar target mereka. Meningkatnya minat terhadap Dumfries tentunya membuat Inter senang karena mereka berharap bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sang pemain.